Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita sudah dapat kembali beraktivitas biasa, yaitu dalam proses belajar mengajar. Kemudian salam dan salam mari sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasul, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, sebelum kita masuk dalam materi belajar kita hari ini, terlebih dahulu Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Berapa orang tidak hadir? 7 orang. Baik. Anak sekalian, sebelum kita masuki dalam belajar, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa supaya acara belajar kita pada hari ini diberkahi di Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga saja dengan doa yang kita awali dalam belajar kita, maka pelajaran kita dapat menjadi satu pelajaran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, sebelum juga kita masuki dalam kegiatan materi kita, yaitu tentang mengolah emosi, kita buat akan buat satu permainan, yaitu permainan stretching. Jadi yang sekarang kita buat yang Islami aja ya. Yang kita buat yang Islami aja, kita wajibkan dengan berselawat bersama. Boleh? Boleh. Mau? Ayo bangun semua. Kita buat stretching Islami. Ayo sama-sama kita awali. Dah. Sallallahu
Alhamdulillah, semoga saja dengan ranking yang kita buat yang secara Islami. Kenapa Bapak buat ranking Islami? Karena kebetulan ini kan masih dalam kondisi kita bulan Maulid, jadi kita buat permanen yang Islami. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya, semoga saja dengan sedikit tadi dapat memberkati kepada kita di kegiatan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita masuki dalam materi kita hari ini. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu minta kepada Aceh, kami diajarkan ada 7 jurus BK hebat. Ketika kita berbicara dengan jurus, kita terbayang dengan satu padepokan tempat belajar silat atau karate. Jadi kami diajarkan 7 jurus BK hebat. Di antara 7 jurus BK hebat tersebut yang akan kita paparkan hari ini, dan saya rasa ini sangat penting bagi kita hari ini, yaitu tentang mengelola emosi. Materi kita hari ini mengelola emosi. Siapa yang pernah marah lalu menyesal dengan perkataan adapun perbuatannya? Beri tangan. Siapa yang pernah merasa marah di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat-tempat lain? Kemudian sesudah marah tersebut lalu timbul penyesalan sangat luar biasa, baik dengan perkataan yang sudah kita lemparkan kepada teman ataupun perbuatan yang sudah kita buat kepada teman. Ada yang pernah menyesal dengan emosi yang kita buat kepada teman, baik perkataan ataupun perbuatan. Ada. Kita semua pasti ada emosi. Semua pasti ada emosi. Tidak ada orang yang tidak emosi. Maka orang yang hebat bukan orang yang pandai, tapi orang yang pandai mengelola emosi. Nah, kemudian apa itu emosi? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Heriza, apa itu emosi? Bisa, Heriza? Ada, apa emosinya? Emosi adalah perasaan luar yang muncul sebagai respon terhadap situasi. Senang, sedih, marah, takut, cemas. Nah, emosi kita terbagi kepada 2 macam. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi ada 2, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi yang positif adalah perasaan menyenangkan seperti bahagia, senang. Ini termasuk dalam emosi yang positif. Senang kita, bahagia kita, ini termasuk dalam emosi positif. Kemudian ada satu lagi yang dinamakan dengan emosi negatif. Emosi negatif tersebut seperti sedih, marah, takut, dan cemas. Ini termasuk dalam kategori emosi negatif. Tapi kesimpulannya, emosi terbagi kepada 2, ada emosi positif dan emosi negatif. Kemudian kita akan coba menonton satu video yang menyangkut dengan emosi. Tolong anak-anak kami sekalian untuk melihat apa hasil dari video tersebut. Jadi emosi terbagi kepada 2, emosi positif dan emosi negatif. Kalau yang positif berarti seperti bahagia, senang, dan lain-lain. Kemudian yang positif adalah marah, ya. Belajar mengenal emosi.
yang ketiga adalah emosi marah. Ada juga emosi marah. Ini terjadi saat kita merasa tidak suka atau kecewa. Misalnya saat giliran kita bermain diambil orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengambil nafas dalam-dalam dan bicara pelan-pelan. Yang keempat adalah rasa takut. Takut adalah saat kita merasa ada yang menakutkan, seperti suara keras atau gelap. Tapi jangan khawatir ya adik-adik, kita bisa cerita kepada orang tua atau teman untuk merasa lebih baik. Dan yang kelima adalah terkejut. Terkejut adalah perasaan yang kita rasakan ketika ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan membuat kita merasa kaget. Misalnya, ketika kita mendengar suara keras yang tidak kita duga. Jadi, sekarang kita tahu kan beberapa emosi: senang, sedih, marah, takut, dan terkejut. Ingat ya adik-adik, semua emosi ini normal dan boleh dirasakan. Yang penting kita belajar cara mengekspresikannya dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video yang lainnya ya. Dan ada yang tahu apa hasil dari video tadi? Apa penjelasan dari video tadi? Tentang emosi. Berarti emosi kita terbagi kepada dua. Ada yang emosi positif, emosi negatif. Nah, ada yang senang, marah, sedih. Itu termasuk dalam emosi negatif. Kalau yang positif senang ya, bahagia, itu termasuk dalam emosi positif. Kemudian mengapa perlu mengelola emosi? Setiap kita pasti ada emosi. Tidak perlu kita bohong, pasti kita ada emosi. Tergantung pandai-pandainya kita mengelola emosi tersebut. Karena kalau emosi tersebut tidak bisa kita kelola, kehancuran yang akan kita hadapi. Mengapa perlu kita mengelola emosi? Satu, ada yang tahu nggak? Ada? Yang pertama, mengapa perlu kita mengelola emosi? Yang pertama, agar tidak merugikan diri sendiri, baik di segi fisik ataupun mental. Dengan kita bisa mengelola emosi, maka akan terhindar poin pertama pada kita, berarti tidak merugikan diri sendiri. Kalau emosi tidak bisa kita kendalikan, maka bisa-bisa akan merugikan kita sendiri. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, mengapa perlu kita anak-anak mengelola emosi? Yang kedua, supaya hubungan sosial kita lebih baik, tidak mudah konflik dengan teman. Kalau kita sering marah di kelas, teman pasti tidak mau berteman dengan kita. Kenapa nggak mau berteman? Karena kita dianggap orang cepat pemarah, orang takut bermain sama kita karena kita cepat kali marah. Jadi dengan kita bisa mengelola emosi tersebut, maka akan terhindar pada kita adalah supaya hubungan sosial kita baik dengan teman. Dengan kita bisa mengelola emosi, kita banyak teman. Kalau kita cepat emosi, orang tak mau berteman dengan kita. Ingat itu. Kalau masih sekarang kita masih cepat emosi, tolong untuk ke depan kita usahakan, kita kelolakan emosi kita tersebut supaya tidak terlalu cepat emosi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa perlu kita mengelola emosi? Adalah untuk membantu fokus dan mengambil keputusan yang tepat. Dan kita, mengapa perlu mengelola emosi? Yang ketiga, membantu fokus dan mengambil keputusan yang tepat. Kalau kondisi kita dalam keadaan emosi, kita tidak
satu hakim kalau memutuskan satu perkara dalam kondisi emosi itu tidak tepat. Makanya sangat perlu kepada anak-anak kami sekalian, baik di kelas, di rumah, di tempat bermain, kita harus menetralkan emosi kita supaya hubungan sosial kita baik dengan teman. Kita yang cepat emosi, kita tidak mau dibertemankan oleh orang-orang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengapa perlu mengelola emosi? Yang keempat, membuat kita lebih tenang dan sehat. Dengan kita bisa mengelola emosi, membuat kita lebih tenang dan kita lebih sehat. Karena kalau kita dipengaruhi oleh emosi, bisa kita menjadi tidak sehat, baik tidak sehat fisik ataupun tidak sehat mental. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat satu peta emosi ataupun roda emosi. Kita buat kelompok, kita buat roda emosi ataupun kita buat papan cuaca emosi. Berapa orang semua? 1, 2, 3, 4, 15 orang. Kita buat 3 kelompok. Ayo geserkan mana? Kita buat 3 kelompok. 1, 2, 3. Itu di bawahnya. 5 orang. 5 orang. 1, 2, 3. Masuk 2 lagi sini. Terus 2. Satu kelompok. Ini 1, 2, 3. Masuk 2 lagi. Nah lagi masuk 2. 1, 2, 3 masuk. Kita akan buat roda emosi. Kita kerja kelompok ya. Nah, bisa dimulai, bisa dipahami. Ayo kerja kelompok, kerja kelompok. Boleh, nggak pakai, boleh. Ini ada. Boleh. Dimulatin pakai pasangan. Penting kerja kelompok. Disesuaikan ya. Saya berdepan lagi. Bisa kan? Bisa. Apa nggak bisa? Ayo kerjasama yang bagus. Bisa.
Latin aja nggak apa. Pakai tangan kalau bisa. Ayo kerjasama, kerjasama. Ayo semangat kerjasamanya. Apa tulis roda emosi di atas ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 2. Lanjut ya, semangat ya. Semangat. Bagaimana reaksi kita ketika kita sedang emosi? Apa kita senyum? Dah, lanjut. Terkait cuaca emosi. Itu menggambarkan keadaan kita kalau dalam kondisi kita marah bagaimana untuk kita. Lanjut terus. Bahagia.
5 orang juga tulis nama dari kelompok 3. Roda emosi, papan cuaca emosi, satu lagi. Sudah siap? Papan emosi. Nama kelompok ya. Ini. Papan emosi dan nama. Kelompok 2 udah siap. Kelompok 3. Ada apa siap? Kelompok 2. Udah siap kelompok 2? Tenang, bahagia ya. Sedih,
Zaku dan Mara. Kelompok 3 siap dengan kelompok 1. Yang sudah siap boleh kembali ke tempat dulu masing-masing. Duduk ke tempat masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 nih. Kelompok 2, kelompok 3. Ayo kelompok 3 tampil dulu. Ya. Kelompok 3. Nah, kelompok pertama, coba paparkan kepada teman-teman hasil papan emosi yang sudah kita buat. Yang pertama, terwujud. Yang kedua, bangga. Yang ketiga, cemas. Dan yang keempat, terharu. Dan yang kelima, bingung. Yang keenam, pusing. Yang ketujuh, menangis. Yang kedelapan, marah. Ini kelompok kami. Amelia Adinda, Sandalina Asra, Saskia Davida, Nadia Furkan, Muhammad Adi. Nah, tangan ke kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2. Di sini aja. Pasti enggak ada. Dan ini bagi kami kelompok 2, kapan cuaca emosi. Yang pertama adalah, yang kedua bahagia, yang ketiga sedih, yang keempat takut, dan kelima marah. Kelompok 2 ada Muhammad Yusuf, Abid, Ahmad Al-Amira, Adlan Musa, dan Ahmad Bin. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Dari kelompok 3 ada emosi. Yang pertama istighfar, diam, seperti jalan-jalan, bersih-bersih rumah, berbagi cerita, memaafkan, relaksasi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Ya, kata sekalian, kemudian ini kita sudah buat semua, ada emosi, ada yang papan emosi, dan sudah kita buat semua ya. Kemudian untuk selanjutnya sekalian, kita kembali kepada materi. Cara mengelola emosi. Tadi kenapa perlu kita mengelola emosi. Kemudian cara mengelola emosi yang pertama, kenali emosi. Kita harus kenal yang datang ini siapa. Emosi, sadari apa yang sedang dirasakan. Kita rasakan yang sedang kita rasakan apa marah ataupun senang. Emosi itu ada dua. Ada yang positif, ada negatif. Kita sadari, kita introspeksi diri. Yang datang ini siapa? Apa yang datang ini marah, apa yang datang ini senang. Ya, kenali emosi, sadari apa yang sedang dirasakan. Marahkah yang kita rasakan? Kecewakah yang kita rasakan? Ataupun takut? Kalau yang datang itu marah, berarti ini emosi negatif. Kalau bahagia, senang, itu emosi. Yang kedua, ambil jeda sejenak, tarik nafas, berhitung sampai 5, tenangkan diri. Ketika kita sedang dikuasai oleh emosi, kita tenangkan diri, tarik nafas. Coba kita praktek. Kalau kita sedang emosi, kita tarik nafas. 1, praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita sedang emosi, baik emosi dengan teman, dengan adik, dan dengan guru, kita langsung tenangkan diri dengan cara tarik nafas. Tarik nafas, tenangkan diri. Itu salah satu solusinya. Yang ketiga, sampaikan dengan baik. Gunakan kata-kata sopan. Misalnya, saya merasa kecewa dengan Anda. Kita gunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, alihkan emosi. Lakukan kegiatan positif, olahraga. Kalau kita tidak bisa menguasai sudah emosi, kita bisa mengalihkan dengan bermain-main. Berangkat ke pantai, berangkat ke pantai labu, berangkat berjalan-jalan keluar. Nah, kalau kita dalam mental sedang emosi tidak bisa kita kendalikan, kita izin keluar dari ruangan, kita duduk di belakang doa. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat udara yang segar, supaya dapat terkendali emosi. Nah, kemudian yang kelima, belajar dari pengalaman. Evaluasi, kenapa tadi marah? Kenapa saya tadi marah? Bagaimana kita lebih baik di lain waktu. Kemudian yang selanjutnya, menandai emosi dengan jurus tanya. Tanya. Mengendalikan emosi dengan jurus tanya. T yang pertama, terima. Tadi kan mengendalikan emosi dengan jurus tanya. Burung yang pertama apa? T. Terima. Tarik nafas dalam-dalam. Terima. Jangan tolak emosi. Jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Ketika datang emosi kepada kita, T yang pertama, terima. Terima aja emosi yang datang. Karena kalau kita tolak emosi bisa membuat kita tersiksa. Yang kedua, amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepala kita. Apakah dia yang datang marah? Apakah dia yang datang sedih? Ataupun yang datang dia takut? Terima aja dulu emosi yang datang. Dengan kita tolak. Kemudian sudah sampai kepada kita lihat, amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepala kita. Yang datang siapa? Yang datang emosi negatif, ataupun yang datang emosi positif. Yang ketiga, nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Ketika emosi sudah datang kepada kita duduk, tenangkan diri, diam, tenangkan diri. Kemudian yang selanjutnya, yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosi. Yakinlah, kita harus punya
keyakinan bahwa kita lebih hebat dari emosi. Jangan sampai emosi yang mengelola kita, tapi kita yang mengelola emosi. Tangan kita, coba angkat tangan semua. Saya bilang tuh, ibu jari kita anggap sebagai pengendali emosi, pusat emosi. Ini pusat emosi, ya. Ibu jari kita pusat emosi. Kemudian yang 3 lagi, yang 4 lagi, telunjuk jari tengah dan ini sebagai pengelola emosi. Genggamkan emosi. Tutup tangan. Jadi kendala emosi sudah ada di dalam. Ini jangan kita lepas. Ini emosi yang sudah berada di tengah-tengah. Sedangkan yang 4 lagi, ini merupakan pengelola emosi. Kalau sudah dalam keadaan kayak gini, berarti kita yang mengelola emosi. Coba kita lepaskan semua. Kalau kita sudah lepaskan, berarti emosi sudah terlepas. Emosi sudah terlepas, dia akan cepat marah, cepat emosi dan cepat segala macam. Ketika emosi sudah kita lepaskan. Ketika emosi sudah kita lepaskan, cepat-cepat kita kembali menutupi. Cara menutupi emosi tersebut bermacam-macam cara. Ada yang ketika emosi kita ambil air wudu. Ya, ada yang ambil air wudu ketika emosi kita istighfar. Ini kita tutup. Ketika tadi emosi sudah terbuka, emosi sudah berkeliaran, sudah panas, sudah segala macam. Langsung jangan kita biarkan emosi yang menguasai kita, tapi kelolanya yang harus mengelola emosi. Jangan emosi yang mengatur yang 4 ini, tapi yang 4 ini yang mengatur emosi. Langsung kita tutup dengan cara ketika emosi sudah terlepas, langsung kita tutup dengan istighfar. Ya, tenangkan diri dan memutuskan dalam kemudian yang kedua, dengan cara menenangkan kita tarik nafas 1 sampai 3 sampai 5. Juga tidak bisa langsung dengan ambil air wudu. Ambil air wudu itu salah satu cara mengendali emosi. Ambil air wudu, kemudian ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Emosi itu adalah bersumber daripada api. Api tersebut akan padam bila berlawanan dengan air. Air itulah yang kita ambil, kemudian kita membaca Al-Quran. Itu salah satu solusi untuk meredamkan emosi. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan teman. Ketika kita sudah emosi, kita keluar dari ruangan, kita duduk dengan teman, berbicara dengan teman, sambil tertawa dengan teman. Itu salah satu solusi untuk menghilangkan emosi. Yang terakhir, duduk di tempat pemandangan yang bagus. Ini juga salah satu solusi kita mengendalikan emosi. Inilah cara untuk kita dapat mengelola emosi yang terdapat pada diri kita. Inilah materi kita hari ini. Di akhir daripada materi kita, refleksinya adalah mulai besok. Ya, mulai besok sebagai refleksi kita hari ini. Sebagai kesimpulan terakhir adalah materi kita hari ini adalah mulai besok. Kalau emosi datang, apa langkah pertama yang akan kita lakukan? Tadi kan kita sudah pelajari segala macam. Bila kita emosi, terlebih dahulu kita akan melihat siapa yang datang. Emosi marah kan yang datang, emosi bahagia kan yang datang. Kalau ya emosi yang bahagia, inilah tadi sudah kita pelajari bagaimana cara kita menanganinya. Sampai pada terakhir tadi kita mengambil air wudu dan membaca Al-Quran. Inilah materi kita hari ini. Moga saja dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Moga saja kita ke depan akan menjadi orang yang baik. Orang yang baik bukanlah orang yang hebat.